Saitama dikenal dengan kemampuan satu kali pukulan, maka musuh akan tumbang. Tidak ada kekuatan apapun di dunia One Punch Man yang bisa mengalahkan dia, bahkan termasuk God sendiri yang eksistensinya masih belum dijelaskan. Tapi bagaimana dengan dunia anime lain? Kira-kira karakter anime mana yang bisa mengalahkan Saitama? Berikut ada 10 daftar karakter yang mungkin bisa bikin Saitama mengeluarkan sedikit pukulan serius. Oh, dereta. Yang pertama ada Zeno dari Dragon Ball Super. Kalau ngomongin karakter overpower dari semesta lain, Zeno adalah kandidat pertama yang wajib dibahas. Bukan karena dia kuat secara fisik, tapi karena dia bisa menghapus seluruh alam semesta hanya dengan jentikan jarinya. Saitama mungkin bisa ngalahin dewa kehancuran dengan satu pukulan, tapi Zeno nggak perlu mukul. Dia tinggal bilang hapus, dan pup semesta lenyap. Termasuk Saitama di dalamnya. Tapi kalau kamu mikir lebih dalam, ada pertanyaan filosofis di sini. Apakah kekuatan Zeno bisa menghapus kekuatan tak terbatas Saitama? Saitama nggak punya batasan fisik, sedangkan Zeno main di level eksistensial. Jadi duel ini bisa jadi bukan pertarungan, tapi debat metafisika antara Infinite Power versus Infinite Eraser. Dan itu menariknya, Zeno nggak menang karena kekuatannya, tapi karena konsep. Yang kedua Kami Tenchi, dari Tenchi Muyo. Kalau kamu bukan penonton anime jadul, mungkin nama Kami Tenchi terdengar asing, tapi di kalangan veteran anime, dia dianggap entitas tertinggi dalam dunia multiverse anime. Kami Tenchi itu literally Tuhan, eksistensi absolut yang ada di atas realitas itu sendiri. Dia bisa menciptakan, menghancurkan atau menulis ulang semesta hanya dengan niat. Bandingin sama Saitama yang kekuatannya masih beroperasi di fiksi fisik, yakni kecepatan, kekuatan, dan daya hancur. Sedangkan Kami Tenchi sendiri dia nggak perlu mukul. Dia tinggal memutuskan dalam tanda kutip, maka Saitama akan kalah. Jadi ya, kalau dunia One Punch Man dimasukin ke semestanya Tenchi Muyo, Saitama itu cuma pikiran kecil di dalam kepala Kami Tenchi. See, that wasn't so hard. Yang ketiga, The Presence, dari DC Universe. Sekarang kita pindah ke komik barat. The Presence adalah representasi Tuhan dalam semesta DC, makhluk yang menciptakan semua realitas, termasuk para dewa seperti Lucifer, Morningstar, dan Michael Demiurgos. Levelnya udah nggak bisa diukur pakai angka atau kekuatan tempur biasa. Saitama mungkin bisa ngancurin planet, bahkan galaksi kalau serius. Tapi The Presence bisa menciptakan ulang entire multiverse hanya dengan berpikir. Namun kalau The Presence lagi turun ke dunia manusia, bisa aja dia sengaja menahan diri biar bisa ngerasain duel fisik. Dan kalau itu terjadi, mungkin baru di situ Saitama bisa kasih satu pukulan yang berarti bukan menang tapi diingat. Yang keempat ada The One Above All dari Marvel. Mirip kayak The Presence, The One Above All atau TOAA adalah entitas tertinggi di Marvel Universe. Dia adalah penulis dalam konteks meta penggambaran dari Stan Lee dan Jack Kirby sendiri sebagai pencipta dunia Marvel. Artinya Toa bisa menulis ulang kenyataan. Kalau dia mau, dia bisa nulis Saitama kalah dalam satu panel. Tapi lucunya ini justru bikin Saitama menarik. Kalau Saitama melawan Toa, itu berarti karakter fiksi melawan penciptanya sendiri. Dan kalau Saitama menang, dia secara metafora jadi dewa dari semua dewa. Pertanyaannya, bisa nggak seseorang ngalahin pena yang menulis dirinya? Mungkin cuma Saitama yang cukup absurd buat nyoba. Yang kelima, Anti-Spiral dari Tengen Toppa Gurren Lagann. Oke, ini baru mulai seru. Anti-Spiral bukan dewa, tapi makhluk yang sudah menolak evolusi. Mereka memenjarakan diri dalam bentuk energi murni demi mencegah kehancuran semesta akibat potensi evolusi tak terbatas. Dalam Tengen Toppa Gurren Lagann, kekuatan anti-spiral itu level galaxy manipulation. Mereka bisa menciptakan realitas simulasi, ngebengkokin ruang waktu, dan ngelawan mecha sebesar galaksi. Kalau Saitama melawan anti-spiral, ini bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang bisa tetap waras di medan perang dengan hukum fisika yang berubah tiap detik. Dan karena Saitama sejauh ini nggak pernah diuji di medan non-realitas, pertarungan melawan anti-spiral bisa jadi ujian sejati bagi kekuatan mentalnya, bukan ototnya. Yang keenam, Haruhi Suzumiya dari The Melancholy of Haruhi Suzumiya. Haruhi kelihatannya cuma gadis SMA biasa, tapi kalau kamu tahu seri ini, kamu pasti tahu Haruhi adalah dewa tanpa sadar. Dia bisa menciptakan atau menghancurkan dunia hanya karena bosan. Dan yang paling menarik, dia bahkan gak sadar kalau dia bisa melakukannya. Jadi bayangin kalau Saitama ngelawan Haruhi, dia mungkin bakal menang sampai Haruhi bilang, ah bosan, ganti endingnya aja. Boom, Saitama tiba-tiba kehilangan kekuatannya atau lebih parah ditulis ulang jadi karakter sampingan. Haruhi adalah representasi author power dalam wujud karakter fiksi dan itu sesuatu yang bahkan Saitama nggak bisa pukul.
Yang ketujuh, Featherin Augustus Aurora dari Umineko Nonaku Koroni. Featherin itu konsep dari penulis realitas. Dia tahu kalau dia ada di dalam cerita dan dia bisa menulis ulang apapun di dalam cerita itu, termasuk dirinya sendiri. Kalau dia kalah, dia cukup menulis ulang skripnya dan menang. Dan yang lebih gila, kekuatannya udah bukan cuma dewa, tapi meta dewa. Dia eksis di lapisan narasi yang lebih tinggi dari dunia fiksi biasa. Artinya, walau Saitama adalah karakter dengan kekuatan tanpa batas di dunia fiksinya, Featherin bisa bilang, dunia Saitama cuma salah satu bab dari novelku. Dan dengan kalimat itu, pertarungan selesai sebelum dimulai. Yang kedelapan ada Arceus dari Pokemon. Sekarang kita masuk ke dunia Pokemon. Arceus bukan cuma Pokemon legendaris, dia adalah pencipta seluruh dunia Pokemon. Dia menciptakan Dialga atau waktu, Palkia atau ruang, dan Giratina atau antimateri. Secara naratif, Arceus adalah dewa yang menata ulang kosmos. Kalau dia bertarung dengan Saitama, ini bukan duel tinju, tapi duel konsep. Saitama beroperasi dengan kekuatan tak terbatas, sedangkan Arceus bisa mengatur aturan alam semesta di mana kekuatan itu bekerja. Kalau Arceus bikin dunia tanpa gravitasi, tanpa energi kinetik, atau tanpa oksigen, Saitama masih bisa gerak nggak? Mungkin iya, tapi bisakah dia mukul kalau hukum fisikanya dihapus? Itu pertanyaan menarik. Yang kesembilan ada Azathoth dari H.P. Lovecraft Mythos. Sekarang kita keluar dari anime dan masuk ke horor kosmik. Azathoth adalah chaos god dari semesta Lovecraftian. Makhluk yang bahkan para dewa di dunia itu pun takut. Dia adalah pusat dari seluruh realitas tapi tidur. Dan seluruh alam semesta hanyalah mimpi di pikirannya. Kalau dia bangun, semua eksistensi berhenti. Dengan kata lain, Saitama, bumi, dan semua punch-nya cuma bagian kecil dari mimpi Azathoth. Dan kalau suatu saat Azathoth bermimpi buruk, dalam tanda kutip, mungkin seluruh dunia One Punch Man akan lenyap tanpa perlawanan. Jadi bisa dibilang Azathoth bukan mengalahkan Saitama, tapi tidak pernah memberinya kesempatan untuk ada. Yang ke-10, Saitama sendiri. Dan yang paling menarik, satu-satunya yang benar-benar bisa mengalahkan Saitama adalah Saitama sendiri. Kenapa? Karena musuh terbesar dari kekuatan tanpa batas bukanlah orang lain, tapi kebosanan. Sepanjang seri One Punch Man, kita lihat bahwa Saitama bukan berjuang untuk menang, tapi untuk merasakan arti dari pertarungan. Dia udah bosan menang, dia udah bosan dengan dunia yang gak bisa ngimbangin dia. Jadi kalau suatu saat Saitama kehilangan motivasi, kehilangan rasa ingin bertarung, kehilangan alasan buat terus eksis, maka kekuatannya pun akan hilang artinya. Bukan karena dia dikalahkan, tapi karena dia mengalahkan dirinya sendiri. Kebosanan, kehampaan, dan rasa tidak punya tujuan itu musuh sejati Saitama. Dan mungkin itu satu-satunya hal di multiverse yang benar-benar bisa membuatnya jatuh. Tapi, semua teori di atas hanya berlaku jika kekuatan Saitama terbatas pada kekuatan fisik atau pukulan saja. Seperti yang kita tahu, Saitama bukan karakter yang diciptakan untuk dikalahkan. Dia adalah konsep satir dari dunia shonen yang terlalu serius dengan kekuatan dan hierarki. Jadi saat kita ngomongin siapa yang bisa ngalahin Saitama, sebenarnya kita lagi ngomongin apa yang bisa melampaui keanehan absolut itu. Dan jawabannya mungkin cuma satu, bukan pukulan yang lebih kuat, tapi narasi yang lebih tinggi. Di video selanjutnya kita akan bahas kenapa tidak ada karakter anime manapun yang bisa mengalahkan Saitama. Jangan lupa ditonton ya, bye-bye.